Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selection sort. Mungkin kata ini sudah tidak asing bagi anak jurusan SI, TI, atau programmer Java. Tapi untuk maba atau orang awam mungkin akan muncul beberapa pertanyaan seperti ini. Apa sih selection sort? Apa fungsi selection sort? Terus gimana sih cara kerjanya? Kali ini saya akan coba menjelaskan tentang apa itu selection sort. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Taufikur Rahman, NIM 20.01550016. Saya jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Di Subang, Semarang. Yang pertama, apa sih selection sort? Selection sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi atau terendah di dalam array, kemudian menempatkan nilai tersebut di tempat yang semestinya. Yang kedua, apa fungsi selection sort? Fungsi selection sort sama pada metode sorting lainnya, yaitu mengurutkan data yang sebelumnya acak menjadi urut secara ascending atau diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, maupun descending atau dari yang terbesar ke terkecil. Terus gimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya yaitu dengan pengurutan dengan mencari nilai data dimulai dari data di posisi indeks ke 0 hingga di posisi indeks ke n-1. Selama proses pembandingan dan pengubahan hanya dilakukan pada indeks pembanding saja. Pertukaran data secara fisik terjadi pada akhir proses. Baik, kita lanjut ke contoh soal saja. Di sini saya memiliki data awal yaitu 30, 50, 40, 20, dan 60. Data ini masih acak, belum urut ya. Lalu saya ingin mengurutkan secara ascending menggunakan metode selection sort. Terus gimana sih caranya? Nah, caranya seperti ini. Data-data ini dimasukkan ke dalam indeks-indeks seperti ini, 30, 50, dan seterusnya. Indeks dimulai dari 0 dan diakhiri dengan n-1 atau jumlah data kurang 1. Karena jumlah datanya ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, maka indeksnya n-1, jadi 5 kurang 1 yaitu 4. Dan di sini terdapat 4 proses atau iterasi. Iterasi atau proses pun juga terjadi sebanyak n-1 ya, yaitu jumlah data kurangi 1, 5 kurangi 1. Jadi kita akan mengalami 4 proses. Terus gimana caranya? Caranya yaitu dengan dibandingkan nih. Jadi data akan 0 dibandingkan dengan data 1. Nah, jika data pembanding lebih besar, maka tidak terjadi pertukaran. Namun, jika data yang dibandingkan lebih besar, maka terjadi pertukaran indeks atau posisi. Yang pertama, 30 dibandingkan dengan 50, maka lebih besar 50, maka tidak terjadi pertukaran indeks atau posisi. Berikutnya 30 dengan 40, ternyata lebih besar 40, maka tidak terjadi pertukaran posisi. Selanjutnya 30 dengan 20, ternyata data pembanding lebih besar, maka 30 lebih besar daripada 20, maka terjadi pertukaran indeks, yaitu di indeks ketiga. Maka dimulai pembandingan di indeks ketiga, bukan ke indeks ke 0 lagi. Jadi 20 dibandingkan dengan 60, 20 dengan 60 ternyata lebih besar 60, maka indeks akhirnya ada di posisi 3. Dari hasil pembandingan tersebut kita mendapat hasil seperti ini. Karena ini akhirnya ada di indeks ketiga, maka indeks ke 0 ditukar dengan indeks ketiga. 20-nya berpindah ke indeks ke 0 dan 30 berpindah ke indeks ketiga. Lanjut ke proses kedua. Proses kedua dimulai dari indeks ke 1 ya, karena tadi sudah dapat indeks ke 0 yaitu 20. Maka pembandingan dimulai dari indeks pertama, 50 dibandingkan dengan 40. Ternyata 50 banding 40 lebih besar 50, maka terjadi pertukaran indeks. Nah, dimulai dari sini ya, jadinya bukan jadi 1 lagi. Jadi dimulai dari indeks kedua dibandingannya.
40 dibandingkan 30, ternyata terjadi pertukaran lagi. 40 dibanding 30 lebih besar 40, maka dimulai dari 30 ya, dari indeks ketiga. Indeks ketiga 30 dibandingkan dengan 60, 30 dibanding 60 ternyata lebih besar 60, maka tidak terjadi pertukaran indeks. Hasil akhirnya indeksnya berada di indeks ketiga, maka indeks pertama yaitu 50 bertukar dengan indeks ketiga yaitu 30. Jadi 30 nya pindah ke indeks pertama, 50 pindah ke indeks ketiga. Lanjut proses ketiga. Ini tadi sudah dapat hasil seperti ini ya. Indeks ke 0-nya 20, indeks pertamanya 30. Lalu kita lanjut pembandingan dari indeks kedua yaitu 40 dibandingkan dengan 50, ternyata lebih besar 50, maka tidak terjadi pertukaran indeks, tetap. Lanjut lagi 40 dibandingkan dengan 60, ternyata lebih besar 60, tidak terjadi pertukaran indeks. Maka dari hasil pembandingan tadi didapat hasil seperti ini ya, 20, 30, 40, 50, dan 60 tetap. Lanjut ke proses keempat. Lanjut ke proses keempat, yaitu data yang dibandingkan adalah indeks ketiga. Jadi indeks ketiga ini yang terakhir ya, berarti 50 dibandingkan dengan 60. Ternyata lebih besar 60, maka tidak terjadi pertukaran indeks. Dari proses pembandingan tersebut didapat hasil seperti ini. 50-nya tetap ya, di sini tidak berubah. Nah, dari proses sorting tadi didapat hasil akhir. Nah, ini adalah data awal sebelum disorting selection sort ya. Datanya masih 30, 50, 40, 20, 60. Nah, data akhir setelah disorting menggunakan selection sort sekarang sudah urut secara ascending, 20, 30, 40, 50, dan 60. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai selection sort. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.